Sebanyak 750 karyawan dan buruh yang bekerja di PT Bumi Sarimas Indonesia yang berada di daerah Kasang Batang, Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melakukan aksi demo. Aksi demo itu terkait gaji mereka yang belum dibayar perusahaan selama 4 bulan. Mereka sudah demo selama 4 hari di hari keempat ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, dan Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Rumesi. Pada kesempatan itu, Wamen menelpon langsung owner perusahaan. Di hadapan buruh, owner perusahaan meminta waktu untuk menyelesaikan gaji karyawan hingga akhir Agustus ini. Direktur PT Bumi Sarimas Indonesia Erasmus mengakui ada sekitar 6,9 miliar tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan. Yang pasti hari ini mereka memastikan untuk akhir bulan dibayar. Akhir bulan dibayar ya. Karena kita tidak mau kehadiran kita malah menjadi harapan yang kosong. Karena biar gimana pun kan negara harus hadir. Nah, ini bentuk hadirnya negara. Saya sebagai wakil menteri, Pak Vasco sebagai wakil gubernur, dan juga ada wakil rakyat dan kepala dinas, dan juga ada Pak Kapolres. Nah, kalau mereka janji dengan 4 instrumen negara ini berbohong, sudah kelewatan sekali menurut saya. Perusahaan saat ini tidak memiliki dana untuk membayar gaji, tapi bukan berarti manajemen tidak mau membayar gaji, mereka tetap berusaha untuk itu. Jadi memang semua sekarang ada di tangan manajemen untuk berusaha mencari dana itu supaya bisa membantu semua menyelesaikan gaji karyawan kita dengan cepat. Aksi demo karyawan ini sudah dilakukan selama 4 hari. Mereka sudah mendatangi kantor DPRD dan kantor Kemenaker Sumatera Barat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Ainus melaporkan. Aparat gabungan berhasil menangkap seorang yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Pria berusia 30 tahun tersebut diketahui merupakan bagian dari jaringan kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Kenyam dan sekitarnya. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan keberadaan pelaku yang sedang berada di salah satu puskesmas dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Bakopolres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personil Satgas Operasi Damai Karten telah mengamankan seorang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, atas nama Nowaiten Telenggeng alias Jerman Umduangge, dalam kondisi hidup. Tim segera mengamankan dan membawa yang bersangkutan ke Mako Polres Nduga untuk diproses. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.
Jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo diduga korban penganiayaan brutal oleh seniornya dibawa menuju ke Rumah Sakit Wirasakti, rumah sakit milik TNI untuk proses otopsi. Udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Saudara, baik kasih keluar, cepat, ada, lu pikir kasih keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Jangan sentuh beta kasih tahu. Setiba di rumah sakit, keluarga tak mampu menahan amarah ketika dikagetkan dengan ketiadaan dokter forensik untuk otopsi. Jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya diantar ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang untuk proses otopsi. Namun sesampainya di rumah sakit, keluarga dikejutkan oleh kabar bahwa tidak ada dokter forensik yang dapat melakukan otopsi di tempat tersebut. Ayah korban Sersan Mayor Christian Namo mengamuk merasa anaknya diperlakukan tak manusiawi setelah gugur dalam tugas negara. Ini mayat anak saya. Masa korban yang sudah korban rugi lagi. Saya karena manusia mau saya urus anak saya. Coba kalau ayam, ya mungkin masih ada hati lah saya biarin. Manusia, jangankan anak saya kandung, orang lain aja saya mau urus kok. Saya rela. Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi ledakan letupan, si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja di Subang, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan. Korban ditikam beberapa kali menggunakan pisau kerambit usai mengunjungi rumah kekasihnya. Dalam video amatir warga, korban berlari usai ditusuk oleh pelaku. Sambil punggung berlumuran darah, ia tampak lemas dan meminta bantuan warga. Bahkan sesekali ia terjatuh hingga akhirnya dibawa oleh warga ke puskesmas. Korban berinisial MR berusia 19 tahun menderita luka tusuk di bagian punggung dan luka pukulan di kepala. Pelaku AS alias W menusuk punggung korban secara acak sebanyak 8 kali dan memukul kepala belakang korban sekali. Aksi ini dilakukan bersama 3 rekannya yakni AA, AS, dan FF. Insiden bermula saat korban mengunjungi rumah kekasihnya dan terlibat cekcok melalui pesan WhatsApp dengan pelaku utama. Kita menerima laporan dari masyarakat dan selanjutnya kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah kurang dari 1x24 jam keseluruhan untuk pelaku sudah bisa kita amankan di Polsek Pegadaian. Korban sempat dilarikan ke puskesmas Pegadaian sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Hamori Subang. Polsek Pegadaian telah menahan keempat terduga pelaku dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.